Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya, Kasmirus Tepi, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Lembata. Kali ini saya bersama dengan Pak Yohakim Paulus Smakur Wubur, guru PKN di SMP Negeri 5 Lebatukan. Kali ini kami akan mendiskusikan kegiatan pra-observasi dalam aksi nyata yang akan saya lakukan. Sebelum memulai pra-observasi ini, mungkin saya ingin menanyakan kepada Pak Yoki, bagaimana keadaan hari ini? Baik, sehat, ceria, Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Pak Yoki. Jadi kegiatan kita hari ini adalah pra-observasi untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Adapun tujuan dari kegiatan hari ini adalah sebagai bentuk mempersiapkan diri atau kita saling berdiskusi bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Pak Yoki dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas nanti. Nanti kita akan amati di kelas. Mungkin Pak Yoki bisa sampaikan kira-kira materi apa yang akan dibawakan, kemudian tujuannya seperti apa, bisa disampaikan. baik. Terkait materi untuk kelas 7 di pendidikan Pancasila, yaitu tentang kelahiran Pancasila dengan tujuan pembelajarannya melalui di sini ada dua tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama, melalui literasi dari berbagai sumber, peserta didik kelas 7 SMP Negeri 5 Lebatukan dapat mengidentifikasi latar sejarah kelahiran Pancasila secara benar. Lalu yang kedua, melalui tayangan video, peserta didik kelas 7 SMP Negeri 5 Lebatukan dapat menganalisis kronologis lahirnya Pancasila secara utuh. Baik, terima kasih Pak Yoki. Jadi ada dua tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan ini. Jadi kira-kira mungkin strategi apa yang mau disiapkan atau sudah disiapkan untuk pembelajaran ini? Strategi yang disiapkan sesuai dengan rancangan di RPP yang dirancang. Itu strategi yang disiapkan itu dengan video pembelajaran ditayangkan, lalu peserta didik menonton video yang ada, lalu nanti dibagi ke dalam kelompok, lalu dibagi LKPD-nya, lalu dikerjakan. Setelah itu dipresentasikan, lalu modul ajar, lalu dibuatkan link untuk dibagikan ke kelompok masing-masing. Baik, jadi kalau untuk yang tujuan pembelajaran pertama itu mungkin nanti mereka akan diberikan kesempatan untuk mencari bahan atau mencari informasi lain dari mesin pencarian. Ya. Jadi untuk tujuan pertama itu bisa berliterasi di mana saja, di buku, internet, tanya teman, saat kelas, guru tentang sejarah kelahiran Pancasila itu. Baik, terima kasih Pak Yoki sudah menyampaikan strateginya. Kira-kira Pak Yoki, area pengembangan yang mau dicapai dalam proses ini apa? Untuk area pengembangan yang dicapai, pasti kita menginginkan peserta didik juga sebagai pemimpin pembelajaran dalam kelas. Lalu setiap di dalam kelas juga peserta didik pasti punya tingkatan berbeda, maka kita kembangkan pembelajaran berdifferensiasi di mana kita bisa melihat perkembangan, lalu juga dengan pengembangan budaya positif baik di kelas maupun di luar kelas yang kita ingin buat peserta didik lebih berkembang. Oke, baik, terima kasih Pak Yoki. Jadi mungkin metode dan model pembelajaran yang akan dijalankan ini apa saja? Baik, untuk model pembelajaran yang direncanakan itu discovery learning. Lalu untuk metodenya tadi seperti yang tadi dibagi dalam kelompok, diskusi, tanya jawab, lalu dipresentasikan hasil yang dikerjakan dalam kelompok. Baik, terima kasih Pak Yoki. Sukses untuk kegiatan sebentar. Nanti kita saya akan ikut amati di kelas bagaimana proses pembelajaran. Setelah itu kita akan melakukan pertemuan seperti ini lagi untuk pasca observasi. Terima
Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Bagaimana perasaan hari ini? Bagaimana? Datang sekolah, sampai di sekolah, dari rumah jalan sampai di sekolah, bagaimana perasaan hari ini? Di hari Jumat. Bagaimana? Senang? Atau dari rumah ada beban? Angela? Senang? Senang. Baik. Semoga semuanya hari ini senang supaya mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan riang gembira. Ya. Kalau hari ini terima kasih karena kursi semua juga penuh, berarti dengan sendirinya semuanya hadir, tidak ada yang absen. Jadi materi kita pada bab yang pertama itu tentang kelahiran Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini bisa lihat di layar. Yang pertama, melalui literasi dari berbagai sumber, peserta didik kelas 7 SMP Negeri 5 Lembah Tukang dapat mengidentifikasi latar sejarah kelahiran Pancasila dengan benar, dengan menunjukkan empati pada orang lain. Jadi menganalisis, mengidentifikasi latar kelahiran Pancasila. Lalu yang kedua, melalui tayangan video peserta didik kelas 7 SMP Negeri 5 Lembah Tukang. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah singkat dari lahirnya Pancasila. Tapi sebelum itu, masih ingatkah kalian tanggal berapa Pancasila pertama kali dikemukakan? Dan siapa yang pertama kali mengemukakan istilah Pancasila? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Mengapa tanggal 1 Juni? Karena pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka yang ia beri nama Pancasila. Jadi sudah ingatkan sekarang? Sejarah tentang lahirnya Pancasila di Indonesia tentu tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, kekalahan Jepang dari sekutu pada Perang Pasifik membuat pemerintah Jepang berusaha untuk mendapatkan dukungan masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September tahun 1944 pada saat menyampaikan pidatonya di Parlemen Jepang, yang kemudian pidato tersebut dikenal sebagai Kaiso Declaration. Sebagai realisasi dari janji kemerdekaan yang diberikan kepada Indonesia, kemudian pada tanggal 1 Maret tahun 1945, pemerintah Jepang kemudian mengumumkan pembentukan suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan nama BPUPKI atau yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jiyunbi Kyusakai. Kemudian pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945, BPUP. Setelah usulan-usulan tersebut ditampung, maka kemudian dibentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang, yang kemudian dikenal dengan nama Panitia 8, yang bertugas untuk menyusun dan mengelompokkan semua usulan tertulis. Maka kemudian diketahui terjadi perbedaan pendapat di antara para anggota. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri bangsa negara kemudian mengusulkan rumusan negara.
Adapun tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Adapun usulan rumusan dasar negara Indonesia Merdeka yang disampaikan oleh Muhammad Yamin yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu Mr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei tahun 1900. Setelah usulan-usulan tersebut ditampung, maka kemudian dibentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang, yang kemudian dikenal dengan nama Panitia 8, yang bertugas untuk menyusun dan mengelompokkan semua usulan tertulis. Maka kemudian diketahui terjadi perbedaan pendapat di antara para anggota. 6 orang yang kemudian dikenal dengan nama Panitia 9. Adapun anggota dari Panitia 9 yaitu sebagai berikut. Panitia 9 bersidang pada tanggal 22 Juni tahun 1900. Rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukadimah. Sedangkan oleh Muhammad Yamin, rancangan pembukaan hukum dasar ini dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sugiman disebut dengan Gentleman Agreement. Kemudian pada sidang kedua BPU PKI tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 1941, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil yang menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sekarang itu sudah tahu. Tadi itu kronologis yang menjawab tujuan pembelajaran kita pada yang kedua. Jadi sebentar menyusun kronologis dari lahirnya Pancasila. Jadi lahirnya Pancasila sampai pada 5 sila yang kita kenal sampai sekarang, ketuhanan yang Maha Esa sampai di keadilan sosial. Dengan simbol-simbolnya bintang, rantai, lalu pohon beringin, kepala banteng dan padi dan kapas. Itu kronologi. Jadi dimulai dari lalu di tanggal 1 ada 3 usulan tadi, rumusan tadi ada Muhammad Yamin, Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Masing-masing di tanggal 29, 31 dan tanggal 1 Juni. Lalu tanggal 1 Juni yang diusulkan oleh Soekarno itu menjadi hari lahirnya Pancasila. Hari lahirnya Pancasila. Coba berdiri dulu, kelihatan kamu agak dengan atau tidak sih? Ya. Terus. Sudah. Tadi simbol Pancasila apa saja? Bintang, rantai, ingat toh? 1 sampai 5. Ingat? Ingat. Coba kita ingat dalam bentuk tepuk simbol Pancasila. Bisa? Bisa. Coba. Tepuk simbol Pancasila. 1. Bintang. 2. Rantai. 3. Pohon beringin. 4. Pala banteng. 5. Padi dan kapas. Sekali lagi, tepuk simbol Pancasila. 1. Bintang. 2. Rantai. 3. Pohon beringin. 4. Pala banteng. 5. Padi dan kapas. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Pak Guru minta kamu ke kelompok yang sudah ditentukan. Silakan. Kelompok 1-nya di Yogi, kelompok 2-nya di DP, kelompok 3 di sini, 4 di
Untuk menyelesaikan itu, tapi soalnya ada di LKPD. Lalu di situ kita menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan burung Garuda. Jadi kamu analisis dari burung Garuda itu dari pokoknya yang kamu lihat gambar itu. Analisis apa saja yang dalam buku lagi, tulis langsung di dalam lembaran ini. Bisa tak? Ya, silakan. Bisa literasi di mana saja, HP, internet, buka HP, lihat di dalam buku paket yang tadi. Baca yang kamu punya. Burung Garuda mempunyai 2 sayap dan masing-masingnya memiliki 17 helai bulu. Dan karena pemikiran orang zaman dahulu yang ingin Indonesia menjadi negara yang erat, hitam putih, tulisan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Makna perisai tersebut adalah rama perlindungan atas perjuangan bangsa. 5. Arti warna ini jadi melambangkan keanggunan. Ya. Baik, beri aplaus. Ram, erat, hitam, putih, tulisan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Makna perisai tersebut adalah rama perlindungan atas perjuangan bangsa. 5. Arti warna ini jadi melambangkan keanggunan. Ya. Baik, 5 itu menandakan apa? Kemerdekaan. Lalu di ekor kamu hitung ada berapa? 8. Halo Pak Yogi, senang sekali kita sudah melaksanakan, atau Pak Yogi sudah melaksanakan pembelajaran dan saya sudah melakukan observasi. Mungkin tahapan ini kita harus akhiri dengan refleksi di akhir observasi. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang sudah Pak Yogi jalankan tadi. Yang pertama itu apa yang sudah baik dalam proses pembelajaran diferensiasi tadi? Baik, yang sudah berjalan dengan baik di proses pembelajaran tadi, tujuan pembelajaran sudah masuk, lalu berjalan dengan baik, lalu siswa atau peserta didik mereka juga sudah antusias dalam mengikuti tayangan video, lalu dibagi dalam kelompok, lalu mengerjakan LKPD yang sudah dibagi juga, berliterasi ke internet, buku dan lain sudah baik. Oke, baik. Mungkin dari hal-hal seperti itu, kira-kira menurut Pak Yogi apa yang mesti diperbaiki lagi, mungkin ditingkatkan lagi Pak? Dari segi apa? Yang mesti ditingkatkan lagi mungkin alat peraga atau media yang kita pergunakan, contohnya gambar-gambar burung Garuda, karena tadi gambarnya masih kurang, lalu kurang jelas, maka kita mungkin di pembelajaran kedepannya lebih kita usahakan alat peraga atau media lain yang itu. Lalu di
mungkin ketika kita bagi dalam kelompok mungkin penguasaan kelas, karena di dalam kelompok juga karakter siswa berbeda, jadi ada yang itu. Lalu satu lagi mungkin ketika siswa sudah kalau kita lihat bosan dan apa, mungkin kita kasih ice breaking sedikit ya. Oke, baik Pak Yogi. Jadi ada 2-3 hal yang mungkin Pak Yogi perlu tingkatkan ke depan tuh dari sisi alat peraga, lalu kemudian kontrol mereka dalam kelompok, lalu kemudian bagaimana pengusahaan kelas untuk mengelola kehadiran penuh atau presiden mereka kembali ke dalam pembelajaran itu dengan menghadirkan ice breaking untuk mereka senang. Lalu mungkin kira-kira dari apa yang Pak Yogi sampaikan ini, strategi apa yang dipersiapkan supaya bisa menjawab 3 hal yang tadi menjadi hal yang ingin diperbaiki? Nah, itu strategi yang disiapkan untuk menjawab apa yang tadi, mungkin saya secara pribadi bisa menyiapkan atau menayangkan di layar gambar, atau itu lalu mereka perhatikan gambar itu lalu mereka analisa, karena kemarin masih kurang itu. Untuk penguasaan kelas saya juga lebih membimbing mereka lagi ke kelompok-kelompok supaya keterlibatan mereka juga lebih baik. Lalu ice breaking-nya mungkin nanti saya persiapkan tambah supaya mengembalikan mereka ke konsentrasi. Terima kasih Pak Yogi. Mungkin saya kalau bisa memberikan masukan, ada tambahan sedikit untuk area-area yang dikembangkan atau hal-hal yang dikembangkan mungkin dari sisi kalau secara keseluruhan proses pembelajaran tadi sudah berjalan bagus, mungkin perlu ditingkatkan itu. Kalau dari saya punya usul untuk Pak Yogi itu asesmennya yang kurang nampak, sehingga kalau ke depannya memang tadi asesmennya nampak tetapi tidak teramati dengan baik, sehingga kalau ke depannya mungkin ada format-format yang diisi sehingga bisa menjadi dasar. Itu saya Pak Yogi, terima kasih untuk kegiatan kita mulai dari pra-observasi, proses pra-observasi, lalu di pasca observasi kita terus saling berdiskusi untuk bagaimana caranya meningkatkan kualitas pembelajaran siswa di kelas yang berdampak pada murid. Terima kasih Pak Yogi. Baik, terima kasih juga, karena dengan hal-hal yang begini saya juga bisa memperbaiki apa yang selama ini belum baik untuk pembelajaran kita.